selesai juga nih makalahnya. Siapa tuh yang nelpon? Halo Tiara, jangan lupa ya kerjain tugas video presentasi mata kuliah kriminologi. Oke Koiron, thank you ya informasinya. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tiara Finali dengan NIM A1011231275. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya dalam bentuk video. Makalah saya berjudul Analisis Kriminologi Kasus Pembunuhan Wasmiani alias Indri di Kota Pontianak, tepatnya di Kalimantan Barat. Nah, analisis ini dilihat dari dua teori nih. Saya membahas tentang teori perspektif strain theory dan social control theory. Untuk kasus lebih lanjut, silahkan cek video sebelah ya. Setelah kita lihat dari berbagai sumber berita di video sebelumnya, kita pasti akan bertanya-tanya dong bagaimana sih hal ini bisa terjadi dan apa faktor pendukung sehingga pelaku tuh melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, saya Tiara Finali mengajak kalian untuk bersama-sama menganalisis kembali kasus ini melalui perspektif kriminologi. Nah, pelaku ini sendiri itu adalah seorang pria guys yang berinisial Ika yang berusia 44 tahun. Sedangkan korban itu adalah seorang wanita yang berusia 45 tahun yang bernama Wasmiani atau Indri. Nah, lokasi kejadian ini itu ada di Hotel Borneo Pontianak, tepatnya di kamar 504, yang dimana pelaku dan korban tuh awalnya bertemu di sana, lalu terjadi pertengkaran yang berujung pada penghilangan nyawa pada korban. Baik, kasus ini itu terjadi pada tanggal 12 Desember 2024, yang dimana korban itu sempat membuatkan kopi nih untuk pelaku sebelum keduanya itu berbaring di atas kasur. Nah, kebetulan juga pada saat itu ada telepon kamar berdering dari customer service hotel. Ketika korban itu masih berbicara di telepon, pelaku itu memeriksa uangnya guys, yang semulanya itu berjumlah 3,2 juta, tiba-tiba dia merasa 1,2 juta itu hilang. Nah, yang tersisa cuma 2 juta. Ketika dia menanya korban malah membantah pertanyaan tersebut. Nah, pelaku itu sangat dipenuhi oleh amarah guys. Dia merasa korban itu mengambil uangnya, apalagi dalam ruangan tersebut cuma ada mereka berdua. Nah, detik itu juga pelaku langsung memiting korban dari belakang hingga lemas. Saat dilepas, korban sempat berteriak meminta tolong. Namun pelaku kembali mencekik leher korban menggunakan kalung yang digunakan oleh korban hingga terputus. Ketika pelaku ini melihat korban ini susah bernafas dan kondisi yang sangat lemah, dia mencoba untuk menggunakan kabel charger yang ada di sekitarnya untuk menghabisi nyawa dari korban. Kemudian setelah pelaku ini memastikan bahwa korban ini sudah tidak bernyawa, pelaku ini mengambil uang yang disembunyikan oleh korban di bawah bantal. Terus dia juga membawa barang-barang milik korban seperti kalung yang digunakannya untuk mencekik leher korban, 2 cincin, dan 1 unit ponsel. Akibat dari perbuatannya, tersangka itu dijerat dengan pasal 340 KUHP JO, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 tahun guys. Nah teman-teman, setelah tadi kita bahas secara singkat kronologi dari kasus tersebut, sekarang kita akan menganalisis teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Teman-teman, teori pertama yang saya bawakan dalam kasus ini itu ada strain theory oleh Robert K. Merton yang menjelaskan bahwa tekanan atau strain itu mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Nah, dalam kasus Indri ini, pelaku mengalami emosional dan konflik personal. Konflik personal yang dimaksud itu adalah ketika korban tidak mengakui perbuatannya. Alih-alih menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan sah, dia malah memilih jalur kekerasan. Nah, dari sisi hukum pidana, tekanan emosional bukan alasan penghapus pidana, jadi tindakan ini tuh tetap memenuhi unsur perbuatan dan niat jahat, teman-teman. Baik teman-teman, untuk teori kedua yang akan saya bawakan itu ada social control theory oleh Travis Hirschi yang menekankan bahwa pentingnya ikatan sosial, sehingga orang-orang atau individu yang memiliki ikatan sosial dengan keluarga, komunitas, dan norma hukum itu cenderung menghindari kejahatan. Nah, pada kasus ini pelaku tampaknya memiliki ikatan sosial yang lemah, sehingga tidak ada hambatan moral maupun sosial. Dengan demikian, social control theory ini menjelaskan sisi eksternal dari kasus ini, yaitu lemahnya pengendalian sosial. Nah, maka dari itu, dari analisis kedua teori ini, kita melihat bahwa strain theory itu menyoroti faktor internal berupa tekanan emosional nih teman-teman. Sementara social control theory itu menyoroti faktor eksternal berupa lemahnya kontrol sosial. Dalam hukum pidana, kombinasi faktor internal dan eksternal ini penting untuk memahami motif dan latar belakang tindak pidana. Kelebihan dari analisis ini adalah memberikan gambaran nih teman-teman, kenapa sih kejahatan itu bisa terjadi gitu kan. Namun kelemahannya adalah
bahwa teori kriminologi ini tidak secara langsung menjelaskan aspek pertanggungjawaban pidana yang merujuk pada KUHP dan asas nullum crimen sine lege, yang artinya tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang. Dengan demikian, artinya teori kriminologi ini berfungsi sebagai pelengkap bagi analisis hukum positif di Indonesia. Baik, karena tadi terakhir kita sudah membahas kesimpulan, sekarang tibalah saatnya untuk penutup nih teman-teman. Sekian presentasi video dari saya sendiri, Tiara Finali dengan NIM A10112312775. Semoga video ini bermanfaat bagi kalangan masyarakat dan teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen yang telah bimbing saya dalam buatan video ini. Kamu jangan baper gitu dong. Kamu kan tahu ini hukum.